Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ini Jazila dari kelas 11 IPS 3 absen 13. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang berdirinya Bani Utsmaniyah. Yuk simak videonya. Perkembangan Islam masa Daulah Utsmaniyah atau juga disebut dengan Ottoman. Latar belakang berdirinya Daulah Utsmaniyah. Awal berdirinya Daulah Utsmaniyah banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300 dengan mengorbankan kekaisaran Bizantium dan didirikan di atas keruntuhan kerajaan Saljuk. Daulah ini berasal dari suku Koyik Oghuz yang menempati daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka memeluk Islam pada abad ke-9 atau ke-10 ketika menetap di Asia Tengah. Di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang sedang berperang melawan Bizantium. Karena bantuan mereka inilah Bizantium dapat dikalahkan. Setelah Ertugrul meninggal dunia tahun 1289, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Utsman. Setelah meninggalnya Sultan Alauddin II, Utsman memproklamarkan dirinya sebagai sultan di wilayah yang didudukinya. Utsman bin Ertugrul sering disebut Utsman I. Utsman ibnu Ertugrul memerintah pada 1290 sampai 1326 Masehi. Utsman I memilih Bursa sebagai pusat atau ibu kota kerajaan dari sebelumnya di Kausar Hishar atau Ikizihar. Nah, sejak itulah Daulah Utsmaniyah berdiri. Kemudian B. Pemimpin-pemimpin Daulah Utsmaniyah periode pertama yang disultani. A. Utsman bin Ertugrul memimpin 1300 sampai 1326 Masehi. B. Orhan bin Utsman I memimpin 1326 sampai 1359 Masehi. C. Murad I memimpin 1359 sampai 1389 Masehi. Kemudian periode kedua yang disultani. A. Muhammad I memerintah 1403 sampai 1421 Masehi. B. Murad II memerintah 1421 sampai 1451 Masehi. C. Muhammad II atau Sultan Muhammad Alifat memimpin 1451 sampai 1481 Masehi. Kemudian periode ketiga yang disultani oleh Salim II 1566 sampai 1573 Masehi. Kemudian B. Murad III memerintah 1573 sampai 1596 Masehi. Kemudian Muhammad III memerintah 1596 sampai 1603 Masehi. Kemudian periode keempat disultani oleh A. Ahmad III atau putra Muhammad IV memerintah 1703 sampai 1730 Masehi. B. Mahmud I atau putra Mustafa II memerintah 1730 sampai 1754 Masehi. C. Utsman III atau putra Mustafa II memerintah 1754 sampai 1757 Masehi. Kemudian periode kelima dipimpin oleh Sultan Abdul Majid I atau putra Mahmud II memimpin 1839 sampai 1861 Masehi. Kemudian Abdul Aziz atau putra Mahmud II memimpin 1861 sampai 1876 Masehi. Kemudian Murad V atau putra Abdul Majid I memimpin 1876 sampai 1876 Masehi. Selanjutnya C. Kemunduran Daulah Utsmaniyah. Kemunduran Daulah Utsmaniyah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal. A. Periode kemunduran Turki Utsmani dimulai saat terjadinya perjanjian Chartowice 26 Januari 1699 antara Turki Utsmani, Austria, Rusia, Polandia, Venesia, dan Inggris, hingga Turki Utsmani kehilangan seluruh Hongaria. Akibatnya Turki Utsmani wilayahnya semakin kecil. B. Kemajuan Eropa dalam teknologi militer dan industri perang membuat kerajaan Utsmani dianggap kecil. 2. Faktor internal. A. Administrasi pemerintah bagi suatu negara yang amat luas wilayahnya sangat rumit dan kompleks, sementara administrasi pemerintah tidak beres. Di pihak lain, para penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang sangat luas.
Semoga video tadi kesimpulan dari Bani Utsmaniyah semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.